Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Bapak Ibu semuanya, warga Banyumas atau siapa saja, selamat bertemu lagi dengan ngobras bareng Papul besok. Nah, sekarang serius balik lagi. Ini saya sedang bersama dengan Ketua BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Kabupaten Banyumas. Bapak silakan kenalkan dulu kepada penonton ini. Dilepas saja maskernya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Sulianto, selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas, di mana ini merupakan UPT, Unit Pelaksana Teknis Badan POM di pusat yang ada di Kabupaten Banyumas dengan membawahi wilayah 4 kabupaten. Jadi wilayah Kabupaten Banyumas, kemudian Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Cilacap. Ya, jadi Pak Sulianto adalah Kepala UPT BPOM untuk 4 kabupaten, ya. Nah, tapi posisinya ada di Purwokerto, Banyumas. Dan di Banyumas itu BPOM ada cabang pelayanan di kantor ini, yaitu kantor Mall Pelayanan Publik, namanya Mall ya, lengkap ya. Jadi Pak Sulianto, untuk BPOM ini sebetulnya masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat apa dari keberadaan Bapak di sini? Coba bisa jelaskan singkat saja. Ya, jadi Badan POM merupakan institusi dalam pengawasan obat makanan. Di dalamnya kita bisa menerima masyarakat bisa menerima informasi mengenai obat makanan, dan juga salah satunya masyarakat bisa mengadukan permasalahan-permasalahan obat dan makanan yang ada di wilayah Banyumas Raya ini. Termasuk untuk pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk-produknya, itu juga bisa melalui kami. Produk tersebut termasuk obat, kemudian obat tradisional, kosmetik, pangan olahan, suplemen kesehatan, itu bisa mengajukan izin di Badan POM melalui kami. Jadi singkat kata adalah BPOM atau Badan POM ini bisa memberikan informasi tentang apapun yang berkaitan dengan makanan dan obat, ya. Betul, Pak. Termasuk kosmetik. Namun masyarakat juga bisa mengadukan. Ini penting nih, ya. Mengadukan itu, itu apa ceritanya? Kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan, ada sesuatu hal yang meragukan, maka bisa tanya ke BPOM apakah makanan ini apa istilahnya baik, aman atau tidak, gitu kan? Betul. Jadi masyarakat kalau ada ragu-ragu tanya ke BPOM. Itu berapa lama misalnya orang datang ke sini kemudian tahu, oh ini bagus, ini aman atau tidak, berapa lama? Apa langsung dijawab, apa ada prosesnya? Biasanya cepat, Pak. Jadi biasanya kalau masyarakat mengadukan, katakanlah contohlah ada masyarakat membawa produk begitu, apakah ini terdaftar atau tidak, itu biasanya kami cepat bisa mengetahui, karena di kami ada database namanya Cek BPOM, Pak. Itu bisa diakses oleh masyarakat. Itu atau berapa jam atau berapa hari? Kalau hanya mengetahui apakah ini terdaftar atau tidak, itu segera, Pak. Jadi ya, pada saat tanya langsung itu dijawab, Pak. Karena bisa terlihat. Berapa menit kira-kira? Ya, kalau dihitung menit ya nggak sampai 5 menit, Pak. Ada sampai 5 menit gitu, karena ragu-ragu Bapak. Oke, jadi masyarakat dapat mengadukan masalah-masalah yang berkaitan dengan makanan dan obat kosmetik. Selain itu juga tadi Bapak menceritakan izin-izin, ya. Nah ini apa izin-izin tentang makanan dan obat itu bisa dilayani di sini di Mall Pelayanan Publik dan di kantor Bapak, ya. Nah, contohnya izin apa saja sih yang harus masyarakat harus mendaftarkan gitu, misalnya apakah nggak bikin kolak ciwul apa yang dijual di jalan itu perlu izin atau tidak, atau bikin jamu-jamu perlu izin atau tidak, atau
bikin orang yang mau jualan di online, apakah perlu izin atau tidak? Coba Pak jelasin ya. Ya, jadi kalau ini contoh Pak untuk pangan olahan misalnya gitu. Karena izin itu bisa izin dari obat tradisional, kosmetik, kemudian pangan olahan, suplemen makanan, suplemen kesehatan dan sebagainya, termasuk obat narkotik psikotropik. Saya bicara masalah pangan ini yang paling banyak kita memberikan izin untuk pelaku usaha di wilayah Banyumas ini Pak. Nah, pangan itu terbagi beberapa. Pangan olahan itu terbagi dua. Satu, pangan olahan industri rumah tangga, di mana itu memang pengajuan izinnya ada di kabupaten kota setempat. Jadi kalau di sini nanti di PTSP bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah izin yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi semua pangan, termasuk pangan industri rumah tangga pun bisa mengajukan izin ke Badan POM. Dan juga pangan yang non industri rumah tangga. Nah, itu izinnya ada di Badan POM. Nah, selain itu sebenarnya pangan olahan ini ada juga yang tidak harus izin Pak. Jadi misalnya pangan siap saji, karena tadi Bapak sudah singgung ada kolak yang dijual langsung ke masyarakat, itu nggak perlu izin. Nggak perlu izin. Ya. Misalnya pangan yang di rumah makan juga nggak perlu izin Pak. Jual gorengan juga nggak perlu izin Pak. Nanti repot kalau. Kriterianya apa sebetulnya itu yang harus mendapatkan izin? Yang mendapatkan izin itu di peraturan POM nomor 22 tahun 2018 itu ada daftar pangan yang masuk kategori industri rumah tangga, itu pangan yang risikonya rendah begitu. Itu ada 15. Contohnya misalnya keripik, ada kerupuk ya. Bikin keripik izin. Keripik yang dijual dengan kemasan Pak. Yang dijual dengan kemasan, ada mereknya, itu harus ada izin. Dari PET bisa Pak, itu tidak harus Badan POM. Oh, tidak harus. Tidak harus. Yang masuk dalam 15 daftar tadi. PRT itu yang ada di sini ya? Iya, di kabupaten. Online juga bisa ya? Bisa Pak, bisa. Tidak harus dilihat barangnya, Tidak harus, dilihat ya. barangnya. Tetapi harus mengikuti PKP dulu Pak. Oh gitu. Iya, penyuluhan keamanan itu. Ya. Nopia itu gimana? Ya, Nopia itu juga bisa masuk IRT Pak. Jadi kalau orang itu kepengen meyakinkan masyarakat, maka walaupun itu tidak diperlukan ya, itu bisa saja kan? Bisa. Ini loh sudah ada izin BPOM, Ya. puasa. Itu akan nilai lebih ya. Pak. Gitu ya. Kemudian yang wajib betul harus ada izin itu apa? Ya, yang jelas adalah pangan-pangan yang berisiko sedang maupun risiko tinggi, seperti daging dan hasil olahannya. Itu yang dibuat olahan kemudian dijual dalam kemasan, itu harus ada izinnya. Kemudian susu dan hasil olahannya, itu juga harus ada izinnya. Pengusaha besar ya? Ya, pengusaha besar biasanya. Itu. Nah, untuk yang industri rumah tangga yang tadi Pak ada 15 macam tadi, termasuk minuman ringan, yang Coba kering. bisa bacain nggak yang 15 itu? Saya nggak bawa ininya Pak, tapi Apa, kira-kira Ya, salah satu ya Pak, salah satu atau salah dua, salah tiga ya. Apa? Misalnya pertama keripik tadi, keripik, kemudian kerupuk, ya, kemudian abon. Jadi abon itu daging olahan tapi dalam bentuk kering, itu abon. Kemudian ikan asin, Ikan gesek. gesek ya namanya? Ya, Beda. Gesek. Itu bisa diajukan izin edar. Izin. Kemudian ada juga minuman ringan yang dari herbal. Tapi dalam bentuk serbuk. Tapi dalam bentuk serbuk Pak. Dalam bentuk. Kalau dalam bentuk cairan sudah nggak bisa masuk PRT lagi karena Itu risikonya sudah risiko sedang Pak. Itu cukup kalau minuman itu yang tadi PRT aja ya. Ya. PRT. Ya. Tidak perlu BPOM ya. Ya. Yang tadi disebutkan kan cukup di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Ya. Nah, itu kategorinya adalah panganan-panganan yang risikonya rendah. Jadi yang risiko rendah. Di panganan bahan risiko rendah, risiko tinggi ya. Betul Pak, seperti daging olahan itu risikonya sedang sampai tinggi Pak. Sosis Sosis itu harus Badan POM. Badan POM. Ya, tidak bisa IRT. Harus Badan POM ya. Ya. Kalau itu ya apa yang untuk burger itu apa? Sosis. ya. Satunya sosis apa? Daging. Ya, daging itu masuk Badan POM. Daging yang juga. untuk burger apa namanya itu? Buntir-buntir kayak. Hah? Smoke beef.
Iya, juga itu Badan POM, Pak. Badan POM ya. Itu risiko sedang tinggi, Pak. Jadi bukan risiko rendah lagi. Kenapa itu risikonya disebut sedang, apa sih akibatnya? Biasanya begini, pangan-pangan yang punya protein tinggi itu kan sangat disukai oleh mikroba, Pak. Sangat disukai oleh mikroba. Nah, itu berisiko. Mikroba itu Mikroba dari mana itu? ya, bakteri ya? Ya, bakteri. Ya, kita ini sebenarnya hidup berdampingan, Pak, dengan mereka. Iya. Oke, jadi masyarakat harus bisa membedakan ada makanan yang berisiko ringan ya. Ada makanan yang berisiko sedang, ada makanan yang berisiko tinggi. Makanan yang berisiko ringan itu tidak perlu ada izin. Cukup PRT. Cukup PRT, Pak. Tetap juga izin, tapi Izin cukup Itu izin PRT. untuk dijual kan? Iya. Kalau untuk makan sendiri kan orang. Kalau perlu. siap saji, Iya. seperti katakanlah kita goreng terus langsung gorengan gitu ya dijual ke masyarakat, dia bawa langsung dengan plastik langsung dibawa pulang ya nggak perlu. Nah, ya, apalagi kalau di rumah makan. Rumah makan itu juga nggak perlu. ya. Iya. Nanti ojo salah tafsir, bikin ongel tok gitu. Nah, terus izin-izin itu misalnya izin yang berisiko sedang, ini gratis atau ada bayarannya nih? Kalau di Badan POM memang ada biaya untuk berdasarkan PP, Pak. Jadi masuk PNBP nanti. Pendapatan negara bukan pajak. Jadi bukan di Badan POM nanti uangnya masuk tapi ke negara. Itu memang sudah ada PP-nya. Bayarnya langsung di bank ya? Iya, nanti langsung di bank. Itu contohnya apa terus berapa itu? Kalau pangan yang misalnya katakanlah pelaku usaha UMKM mengajukan biasanya pangan-pangan yang risikonya rendah atau sedang itu rata-rata harganya sekitar 300 sampai 500, Pak. Itu pun nanti 300.000. didiskon 50%. Jadi kalau Untuk 300 pendaftarannya. jadi diskonnya 50%. Iya. Kenapa Anda 90% ya? Saya sih pengennya malah gratis loh. Gratis ya. Tapi itu ya PP, Pak. Jadi peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah Iya. ya. Terus kalau makanan-makanan yang dijajakan di pinggir-pinggir jalan, pinggir sekolah itu loh, biasanya anak-anak sekolah. Ya. Ini gimana itu? Nah, itu juga termasuk pangan yang tidak harus didaftarkan, Pak. Tidak harus didaftarkan. Ya, karena kan siap saji Tapi kan langsung. sebetulnya Tetapi anak-anak dilakukan sekolah berisiko itu. Ya, Ada tapi yang kami melakukan berwarna, pengawasan. gimana? Ya, kami melakukan pengawasan, Pak. Cuma pengawasan ya. Pengawasan pangan jajanan anak sekolah. Nah, kami biasanya kerjasama dengan lintas sektor terkait di situ. Ada dinas kesehatan, kadang juga dari Disperindak, mungkin dari dinas UMKM dan sebagainya, untuk mengetahui bahwa pangan jajanan yang dijual di sekolah-sekolah itu juga harus aman. Kami langsung cek di sana, Pak. Bapak berarti sering turun ke lapangan ke sekolah-sekolah ya? Kalau tahun ini karena belum ada sekolah yang masuk kayak kemarin. Ya dulu ya, dulu iya. Nanti dulu, ya iya, kan. iya. Terus supaya muridnya atau orang tuanya itu merasa aman bahwa anak-anak itu jajan di kantin-kantin pinggir sekolah itu ya, atau jajanan sekolah itu aman. Apa ciri-cirinya gitu loh? Apakah Bapak setelah kemudian turun ke jalan, ngecek kemudian diberi tanda, atau enggak ada tanda-tanda apa-apa bahwa ini sudah aman itu reguler itu? Ya, sementara ini memang kami bekerjasama dengan sekolahan, Pak. Jadi pada saat kami melakukan pengawasan di sekolah, kemudian turun langsung cek lab di situ, lab sederhana, kemudian misalnya kita temukan bahan berbahaya atau bahan yang dilarang di pangan itu, kami komunikasikan dengan sekolah untuk menjaga bahwa jangan sampai anak-anak nanti terpapar pangan ini. Nah, kadang-kadang kami juga bekerjasama dengan sekolah untuk membentuk kantin sehat, Pak. Itu lebih aman. Jadi anak-anak kita nanti akan jajan di kantin. Berarti sekolah membuat kantin sendiri, tidak jajan di luar. Ya, kantin itu juga bisa nanti kerjasama dengan para pedagang ini. Tapi pedagang ini juga diberi edukasi untuk memproduksi pangan-pangan yang aman. Ya, yang saya tanya itu, kalau misalnya ini sudah dicek, apakah Bapak itu tempelin stiker gitu kan? Ya. Nah, stiker aman gitu, aman, pas sehat dari BPOM gitu kan, Badan POM itu. Apakah cuma ngecek reguler aja, nggak ada tanda-tanda atau gimana?
Belum Pak, memang belum. Sebaiknya kalau Ya. saran saya, Ya, nanti Jadi mungkin banyak ada, Ada stiker ya. stiker. ya, nanti mungkin bisa Cek. kerjasama dengan Pemda Pak ya. Ya, nanti dalam Pemda misalnya stiker cek tanggal ini makanan aman, gitu ya. kan? Ya. Gitu kan? Nanti Bapak tempat lain cek lagi makan. Tapi yang tidak aman ya diberitahu aja. Ya. Bukan yang tidak aman kemudian cek yang tidak aman itu kebun-kebunan itu. Iya. Iya. Kalau yang tidak aman ya ditegur aja supaya misalnya tidak amannya, biasanya yang tidak aman itu bagi anak-anak itu apa itu? Ciri-cirinya bagaimana? Biasanya makanan-makanan yang berwarna. Makanan Ini yang satu, berwarna. Berwarna. Jadi biasanya warna merah atau warna kuning. Gitu. Iya, itu Kuning kan bisa kunir. iya Atau bisa cair. Pak, tapi bisa juga dia ditambahi pewarna yang dilarang. Oh, gitu. Jadi biasanya warna merah, warna kuning ini risiko sekali untuk diberi warna. Ini bukan penting ini pangan. masyarakat kalau ada makanan jajanan yang berwarna merah atau kuning, hati-hati dulu dicek ya. Terus cara ngeceknya bagaimana masyarakat itu supaya tahu kok ini merah, kok kayaknya ini perlu dicek, kan udah punya alat seperti Bapak punya. Betul. Cara yang Jadi mudah. untuk cara mudah untuk warna merah Pak, itu biasanya kami ada alat yang sederhana dengan UV, lampu UV yang biasanya untuk UV uang itu ya, untuk uang itu. Itu bisa digunakan Pak untuk makanan yang berwarna merah. Kalau didekatkan itu menyala, warnanya menyala, itu mesti rodamin B. Kalau Apa tidak, tadi? Rodamin? rodamin B. Jadi rodamin B itu warna merah. Rodamin B. Rodamin B. Udah mimpi, weh. Udah. Nah, itu pewarna bukan untuk makanan. Jadi biasanya memang dia pewarna kuat yang digunakan untuk kain, Oh, untuk gitu. kayu dan sebagainya. Kalau yang kuning gimana? Nah, kuning itu agak sulit Pak kalau masyarakat umum. Itu memang pakai test kit ya, memang. prinsipnya sulit ya masyarakat. Iya. Ya. Karena kan masa sih masyarakat harus punya Betul, lampu yang untuk uang gitu. Iya mahal. Yang penting masyarakat Secara harus kasat mata hati-hati. Kira-kira. Jadi begini, Ciri-cirinya. masyarakat harus hati-hati karena warna-warna yang bukan makanan itu biasanya warnanya mencolok, warnanya kuat. Jadi kalau rodamin B itu merahnya merah menyala, cantik Merah memang. mencala, cantik, Ya, Main ini ya. kuat gitu. tapi bisa beracun. Ya, Ya. betul ya. Yang cantik belum tentu sehat. Main ini ya Pak ya. Bisa beracun Iya, itu. iya. Kayak mawar berduri. Ya terus gimana? Nah, kalau untuk pewarna makanan ini contohnya warna merah misalnya. Warna merah kan ada juga pewarna makanan Pak. Ya. Itu biasanya memang warnanya kalau dipanasi gitu, misalnya buat kerupuk ya, Ya. kan dijemur. Itu biasanya warnanya pudar. Nah, Pudar. sehingga kerupuk itu kadang-kadang warna satu sisi dengan sisi lainnya kan beda Pak. Ada warna pudarnya. Itu malah pewarna makanan. Salah satu ciri yang gampang seperti itu Pak. Jadi kalau makanan itu warnanya itu malah pudar ya, warnanya itu dan berantakan, malah itu natural. Natural. Kalau warnanya itu menyala, indah, bagus, merangsang selera, itu belum tentu ya. Ya. Saya tidak mengatakan itu beracun, belum tentu itu harus dicek. Terus kalau melihat mau beli apa misalnya, masyarakat mau beli apa kerupuk atau makanan di supermarket atau makanan di warung-warung, itu apa yang harus pertama kali dilakukan? Pertama, kami punya jargon Pak. Kalau mau beli makanan, tolong cek klik. Klik itu singkatan. Ya. Jadi cek kemasannya, apakah kemasannya masih bagus atau tidak. Jadi kalau misalnya beli makanan kaleng misalnya gitu ya, jangan pilih yang sudah penyok, jangan pilih ya yang sudah berkarat, apalagi yang sudah gembung. Itu sangat berbahaya. Kalau penyok itu artinya wadahnya itu sudah bolong. Nah, kita nggak lihat Pak, tapi mikroba itu sangat bisa masuk di sana. Jadi cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Klik itu kan KLIK, cek labelnya. Jadi labelnya apakah itu lengkap atau tidak? Ada namanya. Label itu apa? Label itu misalnya ada namanya, kemudian ada mereknya, ada pabriknya, ada nomor izinnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, cek izin edarnya. Kalau pangan ya ada PRT-nya enggak? Kalau di Badan POM ada MD-nya tidak Pak? Nah itu kalau Badan POM kan kodenya MD atau ML. MD itu merek
Merek dagang dalam negeri, dalam negeri. kemudian ML itu pangan olahan luar negeri, atau PIRT yang dikeluarkan oleh Dinkes. kabupaten setempat. Nah kemudian yang terakhir cek kadaluarsanya, itu yang sangat penting Pak. Jadi kalau beli makanan cek kadaluarsanya. Tetapi selain itu kami juga sarankan masyarakat kalau mau mengkonsumsi, selain cek lihat kadaluarsanya, juga lihat fisiknya. Kan ada makanan yang belum kadaluarsa tapi fisiknya sudah mau basi, ya jangan dikonsumsi. Atau masih bagus tapi sudah kadaluarsa, ya jangan dikonsumsi. Jadi dua hal itu perlu diperhatikan oleh masyarakat. Klik ya. Ya, klik. Klik itu satu kemasan ya. Apa kemasannya itu gembung atau kemasannya penyok ya, apa kemasannya ada karatan, itu jangan ya. Sedangkan L itu label. Ya. Apakah label itu adalah ada pabriknya, ada mereknya, ada namanya jelas ya, maka itu sah ya, artinya sudah Standar. Dan begitu mengkhawatirkan. Sedangkan I itu izin edar. Izin edar itu bisa berupa PIT ya, PIRT itu yang dari Dinkes atau dari sini. Kemudian ada yang dari apa, BPOM ya tadi, MD atau ada ML. MD itu dari dalam negeri, ada dari luar negeri itu kan. Nah, kemudian baru yang K yang terakhir adalah kadaluarsa. Itu ada semuanya ya. Kalau makanan itu tidak ada kadaluarsanya ya berarti meragukan ya. Tidak ada tulisan kadaluarsa kapan atau kosong itu. Semua aturan pangan olahan yang dikemas itu harus menyantumkan kadaluarsa. Makanan yang dikemas itu harus ada kadaluarsanya jelas kapan selesai. Kalau kadaluarsanya sudah lewat, ya walaupun kelihatan makanan itu bagus aja di mangan ya. Terus juga kalau walaupun kadaluarsa itu sudah lama gitu kan, tapi kalau kemasannya peok atau gembung juga jangan dibeli. Udah klik KLIK pelajaran ini. Tapi seminggu mending ditakoni nyong kelal. Ilmunya keling. Klik itu aja. Klik ya, tapi kan yang jenane aku bahan pikiran. Iya. Ilmunya keling. Kalau enggak nyekel enggak eling. Oke. Sekarang untuk masyarakat lagi. Kalau misalnya masyarakat ingin membuat usaha lah ya, usaha jamu tradisional yang misalnya jahe gitu kan ya, gula kelapa dikasih jahe jahe dikeringkan campur gitu, seperti ini yang di Cilongok di mana gitu ya, tradisional lah, dikemas sendiri gitu kan ya, terus dijual online gitu. Untuk mendapatkan itu izinnya harus dari mana? Cukup PIRT atau ya rumahan lah ya. Kalau yang Bapak sebutkan tadi itu jenisnya masih bisa masuk PIRT. PIRT masih bisa cukup masuk. Di PTSP ini. PTSP. Di sini ya. Di Dinas Kabupaten Kota. Ini berapa lama nih? Kalau di sini bisa cepat, Pak. Sing anu siapa ke? Di Dinkes itu. Oh, sini kan di Dinkes. Iya, satu hari jadi. Satu hari jadi, Pak. Cepat. Satu hari jadi. Yang penting yang bersangkutan sudah pernah ikut PKP. Syaratnya apa itu PIRT itu? Dia menunjukkan produk yang dibuat. Kemudian ada nomor induk berusahanya. Sudah cukup itu saja. Loh, nomor induk usahanya dari mana? Dari sini, Pak. Karena caranya gimana? Dia mengisi lewat aplikasi. Syaratnya apa? Mengisi nomor, nama, iya, sudah itu aja cukup. Nomor KTP aja? Iya, NIK dan sebagainya sudah cukup. Cepat, Pak. Betul kan ya? Iya. Karena takon terus setina rampung ya? Selesai. Agar orang rampung kepelaki ya? Iya. Waduh. Pak agak galak ya. Galak Pak lagi. Karena kita mewakili masyarakat. Iya. Kemudian untuk BPOM sendiri, pengalaman di Banyumas atau di Purwokerto atau di 4 kabupaten, apa yang Bapak temukan yang di masyarakat selama ini? Banyak Pak. Jadi salah satu yang kemarin
agak sedikit viral juga ya di daerah Banyumas adalah temuan Lombok. betul. Betul. Lombok yang disemprot berwarna. pakai pilok gitu. Pilok ya. Saya yang dimarahin itu. Masyarakat yang berbuat bupati ini dimarahin. Terus Ya. gimana nemunya gimana? Nah, jadi waktu itu memang ada aduan masyarakat ke Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan koordinasi dengan kami. Ada satu pasar yang disinyalir menjual lombok yang dikasih warna merah. Karena memang waktu itu harga lombok itu sangat tinggi. Jadi lombok cabai yang warna merah itu harganya waktu itu 100.000 per kilo. 100.000. Iya, kemudian yang masih hijau itu harganya 30.000. Jadi 3 kali lipat. Nah, ini karena pelaku nakal, kemudian lombok cabai yang masih hijau itu disemproti pakai pilok. Warnanya hampir sama memang. Disemprot, tapi ketahuan karena ngotok ininya catnya itu. Nah, kami kerjasama juga dengan Polresta Banyumas untuk bisa menindaklanjuti, dan ternyata memang itu asalnya dari luar daerah Banyumas, Pak. Dari luar Banyumas ya, Iya. bukan orang Banyumas ya? Bukan. Ya. Dan bukan dari 4 kabupaten yang ada yang Bukan, tadi bukan. ya. Itu namanya nafsu besar, ilmunya kurang. Loh, dia kan udah tahu bahwa Lombok kalau dicek pasti Luntur, Pak. lupas kan? Ya, lupas ya. Ya, berarti tidak punya ilmu. Karena kalau punya ilmu sih takut itu mesti ketahuan itu kan. Ilmu bonek itu, Pak. Karena ini Bonek, bonek, ya. bodoh nekat. Bodoh tapi, nekat ya. apa ya? Nggak punya nggak punya khasanah keilmuan sama sekali. Oke. Kemudian kalau BPOM ini hanya aja di Banyumas, di Jawa Tengah ada berapa nih? 2. Jadi ada 2, satu di Solo, membawai Solo Raya, itu 5 kabupaten kota. Kemudian satunya di Banyumas, itu membawai Banyumas Raya, 4 Jadi di kabupaten. Banyumas ini di Jawa Tengah cuma ada 2. Iya. Surakarta atau Solo, Ya. tempatnya Pak Presiden, Ya. dan di Banyumas ya. Tempatnya Pak Bupati. Tempatnya Pak Bupati. Tempatnya Bagol Peso maksudnya. Oh, udah, itu kenapa? Ya tempatnya Bagul Peso. Iya, tempatnya Bagol Peso. Nah, sekarang saya tanya, kenapa BPOM ada di Banyumas? Nah, itu jadi pertanyaan ya. Jadi Kenapa tidak di Pekalongan atau tidak Tegal atau di Kedu? ya. Jadi memang pemilihan waktu itu memang pemilihan daerah-daerah yang memang punya harus diawasi lebih dalam begitu, Pak. Nah, Banyumas Raya ini memang ada beberapa kasus waktu itu, terutama di Cilacap. Ini mohon maaf, Jamu. yang mengandung bahan kimia obat dan banyak yang tidak terdaftar. Nah, untuk mendekatkan ke masyarakat pengawasan obat makanan itu, maka dibentuklah UPT yang ada di kabupaten, itu ditempatkan di Banyumas. Ini yang tempat yang paling ramai di antara 4 kabupaten ini untuk bisa menjangkau di posisinya tengah-tengah gitu, Pak. Posisinya tengah-tengah. Jadi orang Tegal gimana? Kalau Tegal yang tidak punya BPOM bisa ke sini? Kalau nggak? Tegal nanti ke Semarang, Pak. Tegal ke Semarang. Ya. Oh, di Semarang ada BPOM juga. Ya, ada kalau di Semarang itu BPOM, itu UPT yang di provinsi. UPT Jadi provinsi dulu kan membawai wilayah Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota. Nah, berarti yang berarti selain Surakarta dan Banyumas, Semarang. Semarang tapi milik provinsi ya, Ya. bukan milik kabupaten. Ya. Tapi kalau boleh saya beritahu itu selain karena memang kebutuhan, ini saya yang datang ke pusat, Pak, 3 kali. Ternyata ada Ya, Bagol Pesonya ke sana. ke sana. Ya. Nah itu Pak, makanya kami mohon dukungan Pemda nanti melalui Bagol Peso ini minta tanah. sampaikan. Minta tanah ke Pak Bupati, Pak. Iya, Ya, kalau Bagol Peso hanya kita nanti Ya, kita oke. aja. Itu Si Pak, iya, giliran makasih. biasa. Saya itu nanti disiapin lah. Dulu udah saya dengar. Itu sudah disiapkan di tanah itu udah jadi ya, karena itu mungkin konflik cari yang Lahan hijau, Pak. Iya itu Hijau. masuk Di lahan mana hijau. ya? Oke deh, nanti saya akan beritahu ke Pak Husen itu. Iya. Bagol Peso nanti yang cerita ke sana. Oke, kemudian yang di dalam mall sini apa saja yang dilayani supaya masyarakat tahu, supaya cepat kalau ke BPOM kan kadang-kadang mungkin banyak ini
prosedurnya ya. Ya. Yang di sini ini apa saja masyarakat bisa mendapatkan izin atau informasi. Ya. Ini ya. Iya. Ya, pertama kami melayani Di Zoom ini tuh loh. ya. Izin Jadi edar obat. masyarakat Izin yang mau mengajukan izin edar obat, kemudian izin edar obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan juga pangan olahan, itu silakan bisa berkomunikasi dengan kami. Selain itu juga kami memberikan informasi-informasi mengenai obat makanan, baik melalui mall ini, juga kami melalui media sosial. Termasuk juga masyarakat bisa mengadukan. Jadi ini ada QR code, itu masyarakat bisa scan langsung di situ, bisa langsung memberikan pengaduan atau informasi. Ini scan kayak mencari gini, informasi. jangan di sini aja di kelurahan, ditempel di jalan, di mana itu loh. Iya. Oh iya. Jadi yang ini nanti kita bikin. Nanti masukannya bakul peso di follow up, Pak. Iya Pak. Ya, nanti saya minta ya Pak, itu di pertigaan tempat-tempat ramai itu nanti ada box ya, kaca gitu ya, ada box kaca, nanti di situ ada bermacam-macam QR code yang bisa di scan. Ya. Orang mencari lokasi, klik di situ. Orang mencari produk makanan, klik di situ. Orang mau berhubungan dengan BPOM, klik di situ. Satu lokasi, ini saya bisa tempel sampai 50 QR code itu. Dan lokasi-lokasi itu, ini saya bicara atas nama siapa ya? Warga, Pak. Warga ya? Ya, Pak minta Gopes tadi nanti itu, QR kan code cerita itu, nanti ya. Tapi dari semuanya Pak, ini di Loka POM Banyumas, saya ada yang tertarik ini. Suplemen makanan. Obat kuat itu termasuk suplemen makanan enggak, Pak? Obat kuat itu bisa masuk obat tradisional. Obat tradisional. Harus ada Bisa isinya masuk ya? juga suplemen kesehatan, Pak. Jadi suplemen kesehatan itu biasanya antara obat dan makanan, atau antara obat tradisional dan makanan. Itu suplemen makanan. Jadi dia lebih dari makanan tapi bukan obat. Jadi biasanya penggunaannya lebih nggak ada aturan seperti obat. Kalau obat kan jelas ya, 3 kali sehari selama 5 hari udah selesai gitu. Nah sekarang ini, kalau di pinggir-pinggir jalan kan ada iklan-iklan itu Pak ya, obat atau kan ini, misalnya salah satunya obat memperpanjang dan memperbesar. Itu tuh Ini berbahaya enggak? Bagol Besar belum pernah beli kan? Belum. Pengen Pak, cuma malu ya. Gini, itu harus ada ini enggak? Kenapa Anda digerebek gitu? Nah dicek kemudian ditanya benar, karena itu bisa membahayakan masyarakat itu. Iya, jadi memang itu penjualan obat-obat yang banyaknya biasanya kami temukan memang tidak memenuhi peraturan, dan sudah sering kami lakukan pengawasan di sana, bahkan pemusnahan dan sebagainya. Tapi ini salah satu modus mereka yang pintar, Pak. Dia hanya memajang display bungkus dosnya. Jadi obat-obatnya sudah nggak ada di situ. Jadi waktu kami ke sana nggak kita temukan. Tapi kamar ya ini memang perlu tindak lanjut lebih lanjut. Nanti kami akan koordinasi dengan Polres, Pak. Jadi itu kan memang yang di iklan-iklan di jalan ini kan menyesat. Ya bukan menyesatkan ya, perlu pengecekan. Karena itu masyarakat itu kan tertarik itu. Mau saya juga mana-mana tertarik. Enggak. Mandan tapi tidak lah. Saya tahu sesuatu yang mudah ya, dan sesuatu yang menarik ya, tapi murah gitu loh. Ini berisiko. Itu pasti itu bukan malam. Jadi kalau ada yang mudah ya, yang menyenangkan, kok murah gitu kan? Ini mesti ada risikonya. Jadi jangan percaya. Jadi hanya dengan usaha keraslah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang keras gitu. Oleh sebab itu saya sama sekali walaupun mungkin semua orang yang tertarik, tetapi kalau seperti itu enggak usah ya.
karena tidak ada gunanya. Kemudian rokok gimana rokok itu? Kalau kami pengawasan kami rokok lebih ke hanya uji laboratorium, Pak. Jadi Uji laboratorium aja. pengawasan untuk palsu dan sebagainya itu ada di Bea Cukai, jadi bukan di kami. Kalau gitu kami ya. sampling, beli, terus kami uji apakah kandungan nikotin tarnya sesuai dengan label atau tidak, itu aja. Oke, makanan, rokok. Kalau itu miras, minuman ya. keras. Minuman keras juga kami hanya memberikan izin edarnya. Tapi kan sekarang ini kan ditutup, Pak. Untuk izin minuman keras itu sekarang ini dengan adanya PP yang baru kemarin yang sempat heboh juga. Segala macam. Minuman keras kan nggak diberi izin. Itu kok di toko-toko ada Nah, itu? itu yang lama, Pak. Itu yang lama. Jadi yang lama memang masih beredar dan Itu masih yang ada apa? Minuman tikus-tikus apa ya? cap tikus itu. Cap Ya. tikus, Tikus itu ya. gimana? Itu biasanya minuman lokal ya mungkin maksudnya ya. Iya. Produksi lokal gitu ya. Ya. Kalau dia diajukan sebagai minuman keras untuk sekarang ini tidak bisa diberikan, Pak. izin. Tidak bisa berikan. Ya. Batasannya apa? Batasan jumlah alkoholnya berapa persen itu? Kalau kita bicara masalah minuman keras itu terbagi menjadi 3. Ada golongan A, Golongan itu alkoholnya di atas 0 sampai 5%. Kemudian golongan B itu di atas 5% sampai 20%. Kemudian golongan C itu di atas 20%, biasanya sampai 55. Nah, itu untuk aturan penjualannya pun juga diatur. Untuk golongan B, golongan C itu tidak sembarang toko. Kalau golongan C itu untuk di mana? Biasanya untuk hotel-hotel. Di atas Di atas 25%. 20%, iya, 20%, di atas 20%. Di atas, iya mabok ya. Iya. Oh, iya. Makanya kalau di ada Indonesia ada pabriknya ya? di Indonesia ada, Pak, pabrik alkohol itu ada. Apa? Seperti orang tua masih enggak ya? Cap Anggur, masih cap orang anggur. tua. Ya, itu kan 18% alkohol tuh. kandungannya antara 5 sampai 20, jadi sekitar 17%. Ya. Itu golongan B itu, Pak. Golongan B. Ya. Dan itu tidak bisa sembarang dijual di warung-warung. Oh, Ya, ada aturannya. anggur Kolesom. kolesom cap Iya, orang tua. anggur koleson, cap orang Kalau tua. anggur yang kuning itu, orang tua yang kuning itu bukan? Kalau alkoholnya memang masuk antara 5 sampai 20 masuk golongan B, Pak. Kalau Minuman yang keras. golongan di bawah 5%? Di bawah 5% misalnya bir. 5% yang dia tuh bir Ya, bintang, bir ya. angker, Bir. Itu di bawah 5%. itu memang ada izinnya. Ada izinnya, Pak? Ada. Sekarang itu boleh. Kalau sekarang kalau baru mau ngajukan izin sudah nggak bisa. kalau pabrik baru. Ya. Kalau orang minum, Kalau orang minum ini beda. itu bukan beda, ini Pak. bukan pertanyaan itu ada. Itu kiai itu. Iya. beda kasus kan itu. Kiai Pak Joko itu. Oke Bapak, saya rasa atau mungkin Bapak mau menyampaikan kepada masyarakat pesan-pesan terakhir Ya. yang kaitannya dengan Badan POM. Ya. Ya, baik. Jadi untuk masyarakat kami sampaikan pada saat mau membeli, tadi sudah kami sampaikan, tolong dengan cara cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa supaya kita terhindar dari produk-produk yang tidak aman. Kemudian yang kedua, kami punya database yang bisa diakses oleh masyarakat, yaitu Cek BPOM. Jadi silakan masyarakat bisa install di Play Store, namanya Cek BPOM. Kalau misalnya membeli produk kemudian mau ngecek apakah ini sudah terdaftar di Badan POM, itu dengan aplikasi tersebut. Ya. Mungkin itu Pak Bakul Beso. Ya. Ini Yap. masyarakat bisa melihat di website ini. Ya, nanti bisa diinstal BPOM. diinstal di Play Store. Zoom. Zoom. Dah. Ya. Bakul peso. Ya. Website-nya ini ya. Ya. Iya. Di Play Store ya. Itu aplikasi. Aplikasi. Itu Pak. Ini aplikasi Play Store. di Android atau? Di Android. Android. Di Android. Ini aplikasi di Android Play Store. ini. Play Store. Ya, di Play Store. Play Store. Installnya di Play Store. Di Play Store ya. 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 Daftar juga bisa melalui ini sudah ya. Itu hanya cek. Hanya Hanya ngecek Ya, ini. Itu hanya cek. Wis. Bapak Ibu, saya sudahi ngobras bareng Bakul Peso bersama Pak Sulianto, yaitu Kepala UPT Lokal. Badan POM, ya.
yang ada di Banyumas, posisinya kantornya di Purwokerto, yaitu di jalan itu yang Wringin Tirto ya. Wringin Tirto. Ya. Jalan Wringin Tirto, cari aja karena jalannya tidak panjang ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ini berguna ya. Mudah-mudahan ini berguna bagi Bapak Ibu informasi ini sehingga nanti dapat melayani masyarakat dengan baik, memberikan informasi dengan baik dan dapat diantisipasi dengan baik pula. Begitu Bapak Ibu, selamat untuk semuanya, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bakul Peso. Banyumasannya Pak besok Pak.